Jadi pas polisinya itu masuk ke ruang bawah tanah rumah itu, dilihat tuh dari bapak, ibu, anaknya, sampai neneknya, semuanya udah mati tergeletak dan berceceran banyak kentang, gengs. Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mischievous Things. Apa kabar dunia? Sudah kentang. Hai gengs, gimana nih tanggal-tanggal segini rekening masih aman gak? Apalagi duit THR kemarin masih lah bersisa dikit-dikit, jangan langsung lo habisin. Mending dibeliin skincare yang bagus aja nih, salah satunya Miracle Glossy Series. Bisa kalian dapetin harga murah, tenang aja. Pakai kode voucher ini, pembelian lewat Shopee makanya. Hitung-hitung buat investasi diri nih, kalau kulit kita bagus, glowing, kenyal, sehat kan yang seneng kita juga. Nah, banyak yang tanya, gue nih sebenarnya pakai skincare ini doang apa enggak sih? Atau mungkin di luar sana gue pakai skincare lain ataupun treatment-treatment lain? Ya jawabannya gue emang sering ganti-ganti kok. Tapi kalau masalah Miracle ini, selalu gue repurchase ulang lagi ya kalau habis. Karena emang produknya bagus, gengs. Kalau nggak bagus nggak mungkin gue promoin juga. Nah, tapi kan kondisi kulit orang tuh beda-beda. Ada yang misalkan jerawatnya acne prone, ada juga yang kayak kering ke normal ke berminyak, yang kayak gitu-gitu. Nah, produk dari Miracle ini sebenarnya juga rangkaiannya banyak, nggak cuma Glossy Series doang, ada yang Acne Series. Tinggal dipilih aja sesuai kondisi kulit kalian. Nah, memang kalau yang Glossy Series ini, itu cenderung buat kulit-kulit yang misalkan kering ataupun normal dan berminyak, tapi pengen jadi lebih sehat dan lebih glowing gitu, guys. Karena fondasi kulit yang bagus itu tentunya pasti kulit yang sehat ya. Nah, dalam sebox ini, itu isinya udah lengkap. Ada sabun cuci mukanya, terus ada face tonernya, dan ini spray ya, jadinya praktis banget, tinggal disemprot-semprot aja, nggak usah pakai kapas. Lalu ada krim pagi dan krim malam, sama ada serumnya juga, jadi emang udah selengkap itu. Cuman misalkan kalian kayak, gue cuman butuh sabunnya doang, gue butuh serumnya doang, bisa beli satuan aja, tetap bisa pakai kode promo ini, gengs. Tapi memang pastinya kalau beli sebox jatuhnya lebih hemat ya. Dan tenang aja, gengs, produk-produk dari Miracle ini tuh pastinya halal dan ada BPOM-nya juga. Ini tuh bener-bener bukan produk ecek-ecek sama sekali. Kalian kepoin aja di Instagram sama Shopee-nya. Gengs, menu makanan lebaran di keluarga kalian tuh yang wajib ada. Selain ketupat sama opor ayam apa sih? Kalau di gue nih biasanya, itu harus ada sambal ati sama kentang balado. Mantep banget. Jujur gue nih selalu nambah tuh yang namanya kentang balado tuh. Dicemilin juga enak habisnya. Ya, yang namanya kentang, kayaknya mau diapain aja juga enak ya. Digoreng jadi french fries enak. Dihancurin jadi perkedel tuh emak nyus. Atau dijadiin keripik juga endul. Di sayur sedep, pokoknya diapain aja kalau kentang menurut gue mah enak-enak aja. Tapi kenapa ya, kalau lagi manggung tuh, orang-orang selalu istilahnya pakai bahasa, kentang. Kayak misalkan, udah keluar yang kentang banget. Maksudnya udah keluar jawabannya gitu, lagi main tebak kata. Aduh, salah lagi kita ngomong, hampir aja keserimpet. Nah, salah satu hal yang horor juga tuh, misalkan kita nyium aroma kentang nih malam-malam. Vibes-nya bisa langsung horor. Kayak cerita-cerita rumah kentang pada tahu kan lu? Tapi kalian tahu nggak? Kalau cerita horor rumah kentang, yang sampai sekarang ada kan ibaratnya kayak cuma semacam rumor, atau desas-desus aja yang banyak banget versinya juga tuh. Ada yang bilang nih satu keluarga, itu dibantai di rumahnya terus direbus, dikuali berisi kentang. Ada juga versi yang bilang kalau bayi di rumah keluarga itu, kecemplung tuh, plung, dikuali. Ya, berisi kentang juga tuh lagi direbus. Pokoknya macam-macam lah. Tapi siapa sangka, ternyata asal muasal cerita mengenai hal-hal kentang yang horor begitu di sebuah rumah nih beneran kejadian kepada seorang anak perempuan di Rusia yang keluarganya meninggal karena kentang, gengs. Kalian ini harus nyimak banget sampai habis ya. Jangan setengah-setengah gitu. Udah keluar duluan, ntar kentang ceritanya. Maksudnya keluar rumah gitu, pergi kan lagi nonton ceritanya nih. Jangan traveling mulu. Soalnya emang ini ceritanya kan tentang kentang. Jadi kejadian horor ini tuh terjadi di Leysevo, sebuah kota dekat Kazan, Tatarstan, Rusia pada bulan Agustus di tahun 2013. Waktu itu ada seorang anak perempuan nih, yang berusia 8 tahun, bernama Maria Seliseva, yang lagi duduk aja gitu anteng di ruang makan nih bersama ayahnya, ibunya, kakak laki-lakinya, dan juga sang nenek, yang semuanya ini lagi nyiapin makan malam. Seperti kebanyakan rumah-rumah lainnya di daerah sana, di rumah keluarga Seliseva ini, itu juga punya semacam ruang bawah tanah atau basement yang biasanya mereka pakai untuk nyimpen persediaan bahan makanan selama musim dingin berlangsung di negaranya. Nah, malam itu, satu keluarga kan lagi rapi-rapi meja, ada yang lagi mau siap-siap masak, begitu kan? Namanya juga nyiapin makan malam. Nah, sang ayah nih yang bernama Pak Mikhail, berusia 42 tahun, turun ke ruang bawah tanah itu tuh, buat ngambil beberapa persediaan makanan yang mau dimasak nih buat lauk nih. Tapi pas udah beberapa lama si bapak turun ke bawah, kok Pak Mikhail ini kagak naik-naik lagi ke atas. Soalnya kan ditungguin tuh sama emak sama nenek kan, ini mau masak mana Pak, ini bahannya nih. Dipanggil-panggil teriakin, Pak,
Pak cepetan gitu. Nggak nyaut-nyaut. Akhirnya karena gemes lama banget nih bapak kagak balik-balik, sang ibu yang bernama Anastasia berusia 38 tahun nyusullah ke ruang bawah tanah itu sambil ngedumel khas ibu-ibu begitu kan. Semuanya nih kalau disuruh kagak ada yang becus. Masa saya lagi nih harus turun tangan nih. Biasa, the power of bunda-bunda. Kalau masalah kerjaan rumah udah paling the best dah. Lah tapi kok ini ibunya udah nyusul ke bawah juga? Bukannya udah cepet naik ya? Si ibu ini sama, kagak nongol-nongol lagi, gengs. Lah ngapain itu ibu sama bapak berduaan di bawah lama banget? Karena semakin bingung dan khawatir, sang kakak yang bernama Georgie berusia 18 tahun memutuskan untuk menyusul mereka berdua. Ngecek nih kenapa orang tuanya nggak kelar-kelar dari tadi turun ke bawah. Ketimbang cuma ngambil makanan doang kan? Main gaplek dulu apa bagaimana tuh di bawah berdua? Setelah Georgie ini nyusul, yalah kok sama, kagak balik-balik lagi juga. Jadi udah 3 orang nih turun ke bawah, tapi nggak ke atas lagi. Sang nenek ini mulai panik nih, karena diteriakin dari atas kan nggak ada yang nyaut tuh di bawah. Akhirnya sang nenek yang bernama Iraida berusia 68 tahun teleponlah ke tetangga mereka nih buat minta tolong karena ngerasa ada yang nggak beres. Ini ada 3 orang keluarganya turun ke bawah kagak balik-balik, diteriakin kagak ada yang nyaut. Tapi karena udah keburu penasaran dan khawatir banget juga, sebelum bala bantuannya datang dari tetangganya itu, padahal udah nelpon kan nih, si nenek ini mutusin buat turun dan ngeliat sendiri aja lah. Ada apa sih yang sebenarnya membuat anak, mantu, sama cucunya ini kagak balik-balik ke atas? Dan ternyata kaset lama lagu baru. Sama aja tuh, tahu-tahu si nenek kagak balik-balik juga ke atas, gengs. Jadi si Maria waktu itu masih berusia 8 tahun. Ditinggal duduk aja gitu sini di ruang makan lah. Ini keluarga gue pada kemana? Bingung juga kan dia posisinya harus kayak ngapain? Namanya juga bocah 8 tahun ya. Dia sempat berpikir tuh, apa jangan-jangan nih keluarga gue mau ngeprank kali ya? Mau ngasih surprise begitu. Tahu-tahu dari bawah gitu naik cet, bawa kado. Biar kayak di film-film. Jadi si Maria ini masih ada sempat ger-gernya. Tapi ya tadi tuh, udah duduk ditungguin lama banget, tetep aja kagak ada batang hidung orang nih. Ngasih surprise-nya lama bener, woi gue lapar gitu kan. Akhirnya Maria yang masih kecil memutuskan untuk mengintip nyusul tuh semua keluarganya yang tadi pada ke bawah ke ruang bawah tanah. Nah posisinya pada waktu itu, pintu menuju basement nih masih dalam keadaan kebuka lebar. Bekas terakhir tadi neneknya turun kan. Waktu Maria baru selangkah demi selangkah menuruni tangga, dia udah langsung tuh nyium bau-bau yang gak enak. Yang asalnya memang dari ruang bawah tanah itu. Maria ini kayak ngintip pelan-pelan nih, ada apa sih? Di situ. Dia ngeliat si ayah, ibu, kakak, sama neneknya udah terjujur di lantai, gengs. Gak lama kemudian, tetangga mereka yang tadi ditelepon dimintain tolong, itu datang sama polisi. Tapi sayangnya waktu polisi itu datang, situasinya udah terlambat. Karena semua keluarga Maria sudah tidak tertolong keadaannya, gengs. Seketika itu pun Maria yang anak bungsu nih, langsung menjadi yatim piatu dan sebatang kara, gengs. Karena dia satu-satunya keluarga yang tersisa di rumah itu. Orang tadi masih ramai-ramai kan ngumpul di ruang makan. Pada mau nyiapin makan malam nih. Lah kok tau-tau pada mati meninggalkan si Maria seorang diri. Kayak serem banget nggak sih? Nah tapi yang jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang terjadi di ruang bawah tanah keluarga itu, gengs? Ternyata alasan kematian mereka itu benar-benar emang tidak terduga. Sesuatu yang kelihatan sederhana dan tidak berbahaya, tapi malah menjadi sumber utama, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah kentang. Lah, maksudnya gimana nih? Kok bisa kentang pada bunuh orang? Bukan cuma 1 lagi, tapi 4 orang sekaligus, gengs. Ini ada hantu kentang apa gimana di situ? Ternyata, kejadian yang menimpa keluarga Maria ini bukan kasus pertama kali di dunia mengenai sebuah kentang yang bisa merenggut nyawa seseorang. Karena pernah juga dulu awal-awal itu terjadi di tahun 1918. Tepatnya di daerah Glasgow, Skotlandia, ada 61 orang dari 18 keluarga yang jatuh sakit abis makan kentang yang kondisinya memang sudah hampir busuk atau tidak fresh. Sehari kemudian, satu persatu dari orang-orang yang sakit itu meninggal, gengs. Karena lambungnya nggak kuat, muntah-muntah terus. Pernah juga ada nih di Korea Utara, pada tahun 1952, di mana situasinya pada saat itu warga kan kesulitan banget buat makan. Jadi pada kelaparan nih. Nah itu satu kampung mau nggak mau, harus makan kentang yang udah busuk karena adanya itu doang, buat ya dikunyah, ditelen. Ya akibatnya ada 382 orang keracunan, gengs. 52 orang diantaranya masuk rumah sakit, dan banyak dari mereka mengalami gagal jantung. Sama akhirnya meninggal dunia. Pokoknya banyak juga di negara-negara lain yang kejadiannya 11-12 nih. Semuanya terjadi karena perbuatan si kentang. Tapi kita balik lagi ke keluarga Chelizeva ya, yang sebenarnya agak berbeda sih sama kejadian-kejadian di negara-negara lain tadi. Karena kan kalau yang tadi itu pada dimakan itu kentangnya yang jelas-jelas emang udah busuk. Tapi kalau di sini kan nggak ada satu keluarga tuh. Nggak ada satu orang yang makan kentang maksudnya. Mereka cuman ke ruang bawah tanah yang rencananya memang mau mengambil bahan-bahan makanan gitu buat dimasak. Belum ada adegan makannya, orang pada mau masak. Nah, jadi ternyata, gengs, ini gue juga baru tahu nih, makanya jadi pelajaran. Kalau kentang-kentang yang biasa kita lihat dan kita konsumsi, itu bisa berubah menjadi sangat beracun jika proses penyimpanannya tidak benar. Karena ternyata kentang itu sebenarnya adalah salah satu varian dari tanaman nightshade, di mana itu masih satu anggota dari keluarga tanaman Solanaceae. Lah apaan sih itu ribet banget tanaman sampai punya keluarga? Kita kapan membangun keluarga?
Nah, pokoknya nih ya, masuk ke dalam anggota keluarga Solema saya tadi tuh. Di antaranya adalah kentang, terong, tomat, paprika, tembago, goji berry, dan bunga petunia. Nah, tapi tanaman yang paling terkenal mematikan itu adalah varian yang namanya Deadly Nightshade, dan kentang adalah salah satunya. Kalau kalian yang pernah ngikutin serial Game of Thrones, tanaman jenis seperti itu pernah dijadikan racun tuh. Yang mana kalau ekstraknya tuh ditetesin ke minuman, terus orangnya minum, bisa-bisa langsung die. Nah, yang berbahaya dari tanaman itu sebenarnya adalah si bunganya, yang punya kandungan unik. Karena kalau salah-salah bisa jadi racun tuh kayak di Game of Thrones tadi. Ini agak tahu-tahu kita akan belajar biologi ya. Tapi maaf-maaf kalau salah-salah. Jadi buat yang lebih ngerti nanti komen di bawah aja ya. Jadi di tanaman dan bunganya itu tuh punya kandungan yang bernama alkaloid, yang kalau dosisnya benar itu bisa dijadikan obat medis, gengs. Tapi kalau penanganannya salah, bisa cukup berbahaya buat manusia sendiri. Dimana si alkaloid ini tuh bisa menghasilkan zat yang disebut zat solanin. Nah, zat itu sebenarnya dipakai buat ngelindungin diri mereka atau si tanamannya itu dari serangga. Istilahnya kalian tahu kan, cumi-cumi itu bisa mengeluarkan tinta hitam kalau dia merasa mendapatkan serangan. Nah, sama nih, bunga ini bisa mengeluarkan zat solanin tadi, yaitu semacam racun yang memang baunya tidak disukai nih sama serangga. Ala-ala baygon kali begitu ya. Lagi-lagi misalkan lah ibarat baygon, kita nyebut merek nggak apa-apa ya, biar paham gitu. Jangankan serangga, kalau kita ngirupnya berlebihan, ya kan kagak baik juga ya. Nah, tapi kok bisa ada zat solanin di sebuah kentang? Kan kentang bukan bunga. Jadi ternyata simpelnya begini. Kentang itu emang bukan bunga, tapi kan dia asalnya dari bawah tuh, dari akar, yang menjulur ke atas menjadi tanaman. Nah, kalau si kentang itu yang ibarat kata akarnya, kenapa panas sinar matahari? Itu bisa memicu timbulnya si alkaloid tadi, yang menghasilkan zat solanin sama klorofil juga. Dimana biasanya orang-orang itu nyimpen persediaan bahan makanan kayak kentang buat jangka waktu yang lama, soalnya kan persediaan selama musim dingin tuh, ya lu tahu sendiri orang bule emang makannya kentang. Kalau kita mungkin nyimpennya beras gitu kali ya. Tapi jangan jadi mafia beras tuh. Gara-gara kemarin tuh pada susah kita dapat beras pada ngantri, jadinya langka. Nah, tapi supaya bisa menyimpan kentang secara aman, itu ternyata harus di tempat yang gelap segelap-gelapnya, supaya bisa awet tahan lama. Ini kentang apa orang pacaran yang sukanya gelap-gelapan? Habisnya kalau kentangnya itu terpapar sinar matahari nih, si kentang bisa memicu si zat solanin tadi. Nah, rupanya memang ruang bawah tanah dari keluarga Chazyseva ini tuh kemasukan sinar matahari, gengs, yang membuat kentang mereka jadi busuk dan ngeluarin gas beracun solanin. Semakin lama disimpan, gas beracun tadi tuh bisa semakin banyak diproduksi sama si kentang. Terus muter-muter aja tuh di ruang bawah tanah, yang sirkulasi udaranya kagak bagus kan karena ketutup di bawah di basement. Makanya pas bapaknya turun, dia langsung menghirup gas solanin tadi, yang membuat dia mengalami hipoksia atau kehabisan oksigen dalam waktu yang singkat. Disusul sama ibu, kakak, nenek. Ya pada sama, jebret gitulah. Dan satu-satunya alasan kenapa cuma Maria doang nih yang bisa selamat, apakah dia punya tenaga super? Jawabannya tidak, geng. Ini bukan cerita X-Men, ini cerita rumah kentang ya. Kalian inget nggak tadi urutannya? Dimana pas terakhir neneknya turun, sebelum Maria masuk ya, si nenek itu kan ngebiarin pintunya itu kebuka, ngablak. Namanya juga ini nenek-nenek termasuk mama lah ya. Kalau masuk ke kamar kita nih, keluar lagi, kagak ditutup itu pintu, gua heran. Tapi bagusnya, hal itu membuat ada sirkulasi udara yang akhirnya masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Dimana hal itu nurunin kadar gas beracun di bawah sana, gengs. Ya makanya, walaupun Maria menghirup gas beracunnya juga, tapi itu sudah dalam keadaan rendah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Pada kasus ini, karena semua keluarga dibilang nggak selamat ya, sampai saat ini Maria ini akhirnya tinggal bersama kerabat ayahnya, gengs. Jadi ini teman ayahnya gitulah, bukan saudara sama sekali. Banyak juga orang-orang yang sampai menggalang dana supaya Maria bisa memulai hidup barunya lagi. So, itu sebuah cerita yang benar-benar Mr. Stings yang nggak kalah seram juga menurut gue dengan kasus-kasus pembunuhannya. Karena di sini, Maria awalnya lagi rame-rame gitu dengan kehangatan keluarga, yang lagi nyiapin makan malam kayak lagi mau buka puasa begitu. Lah tau-tau semuanya gone, dan dia jadi sebatang kara. Perkara kentang, siapa yang bisa duga sih? Makanya cerita hari ini benar-benar bisa menjadi pelajaran nih buat kita. Dimana kalian kalau nyimpen kentang atau bahan-bahan makanan lainnya, sebisa mungkin di tempat yang gelap ya, tapi tetap harus ada ventilasi udaranya. Kagak usah lu pikir-pikir ribet banget gitu mesti punya ruang bawah tanah, kagak begitu. Udah tahu nih kita juga rumahnya petakan, kamar aja sembari buat tempat cuti, segala mikir punya basement buat nyimpen makanan ya. Pusing kita. Life hacknya nih bisa nih, kalian simpen aja udah di kerdus, ditutup gitu, terus dikasih bolong-bolongan buat udara, beres. Dan kalau misalkan kita curiga ini kentangnya udah basi atau belum ya, lu tinggal belah aja, mas. Enakan, silakan dibelah. Salah, itu belah durian, maaf ya. Itu kentang deh, lu belah tuh. Nanti kalau muncul kayak ada ijo-ijo, mending udah buang aja, jangan nekat lu makan. Tapi mah kalau di sini di pasar Minggu jarang sih ada orang nyimpan kentang. Lah makanan kita nasi, kalau disuruh makannya kentang rasanya nih perut belum makan. Jadi yang ada mah orang-orang pada nyimpen tadi tuh beras, bekarung-karung begitu. Ntar kalau udah langka, dijual lagi deh, harganya mahal.
Ya Allah, yang pada suka nyimpen-nyimpen begitu, buat orang pada susah gitu dapetinnya sebuah keracunan loh. Canda ya. Ya Allah, manusia apa bukan jahat banget sih. Tapi menurut kalian gimana tentang kasus hari ini? Apakah ini bisa disebut the real rumah kentang? Soalnya kan beneran nih ada satu keluarga tewas. Perkara kentang. Sereman mana sama versi Indonesianya? Yang lagi-lagi tapi kalau di Indonesia keluarga mana sih? Yang di rumahnya banyak itu nyimpan stok kentang gitu. Sok-sok bule loh. Yang ada mah harusnya judulnya rumah beras begitu. Ya udah thank you semuanya. Jangan lupa klik subscribe ya di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like ya juga. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue @herotaredifan. Sampai jumpa di kasus missing selanjutnya. Assalamualaikum.